Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Bapak Ibu Kepala MI yang hari ini ikut Grand Final untuk Kemenag Cilacap Award. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan mempresentasikan best practice saya terkait dengan program yang sudah kami lakukan di Midagama. Midagama itu adalah MI Darwata Klempang Maos. Judulnya adalah Program Gelisma Midagama, Strategi Mewujudkan Budaya Literasi di MI Darwata Klempang. Ini jumlah guru-guru kami ada 19 guru. Dari 19 guru ini hanya satu yang ASN Bapak Ibu. Yang 18 itu non ASN. Termasuk saya. Baik Bapak Ibu, kita awali dari sebuah teori tentang pendidikan, bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Ini sebuah teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan untuk mewujudkan sebuah pendidikan, kita di madrasah sebagai lembaga itu membutuhkan sebuah program. Untuk latar belakang masalah yang kenapa kami mengangkat tentang literasi, yang pertama, karena masih rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Menurut PISA atau Program International Student Assessment, Indonesia itu pada peringkat 60 dari 72 negara pada tahun 2015. Kemudian yang kedua, pentingnya kemampuan literasi sebagai salah satu dari 3 aspek, yaitu literasi, kompetensi, dan karakter, agar peserta didik mampu bertahan dan berkompetisi hingga tingkat global. Yang ketiga, karena kami menyadari masih rendahnya budaya literasi di Midagama atau MI Darwata Klempang Maos. Rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi program Gelisma Midagama untuk mewujudkan budaya literasi di MI Darwata Klempang. Tujuan dari best practice ini adalah mendeskripsikan implementasi program Gelisma Midagama untuk mewujudkan budaya literasi di MI Darwata Klempang. Sementara kita ambil grand teori tentang literasi. Kita ambil dari Dirjen Dikdasmen bahwa literasi itu adalah kemampuan menguasai pengetahuan bidang tertentu dengan cara kemampuan membaca dan menulis. Literasi dalam konteks gerakan literasi sekolah menurut Kemendikbud adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan informasi secara cerdas. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir dan penguasaan literasi di dalam kelas maupun dalam dunia nyata, diikuti oleh sebuah proses membaca, menulis, hingga pada akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menghasilkan sebuah karya. Ini menurut Padma Dewi dan kawan-kawan. Nah, kita masuk ke Gerakan Literasi Madrasah atau Gelisma. Gelisma adalah sebuah program literasi yang pokok tujuannya untuk membudayakan literasi di MI Darwata Klempang. Latar belakang Gelisma ini tadi sudah saya sampaikan karena berawal dari pengamatan terhadap budaya membaca dan menulis peserta didik yang masih kurang.
Padahal kita tahu bahwa sekarang kecanggihan teknologi itu sudah semakin meningkat. Untuk tahapan literasi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan pembiasaan. Pada tahap ini, siswa itu biasanya melakukan kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Kemudian tahapan pengembangan. Dan yang terakhir adalah tahapan pembelajaran. Tentang bagaimana tahapan itu implementasinya di DMI Darwatak Lembang akan kita lihat di slide berikutnya. Pelaksanaan Gelisma DMI Darwatak Lembang. Kita dalam sebuah manajemen kita ada yang namanya perencanaan, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat program, kita terlebih dahulu kita membuat SPM atau School Planning Meeting. Jadi kita berkumpul dari mulai yayasan, kemudian komite, dewan guru untuk merumuskan sebuah program, yaitu program literasi. Dalam perencanaan ini kita membuat yang pertama SK tim literasi, kedua membuat SPM-nya, rencananya, kemudian merumuskan jadwal, yang keempat membuat kartu kendali baca, kemudian membuat format sinopsis, jadi ada tagihan ke siswa untuk siswa yang sudah membaca, dan yang terakhir adalah guru membuat pojok baca atau display karya di masing-masing kelas. Strateginya, yang pertama mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi, mengupayakan lingkungan sosial yang efektif, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Ini kita lihat bahwa seringkali anak-anak itu ketika mau membaca disuruh ke perpustakaan itu susah. Realitasnya begitu, padahal misalkan sebuah sekolah punya perpustakaan, sudah dijadwal pun kadang-kadang anak itu susah untuk diajak ke perpustakaan. Nah, untuk mengatasi ini di Midagama itu kita membuat adanya pojok baca atau pojok literasi. Jadi tiap kelas kita ada pojok literasinya dengan tujuan mendekatkan bacaan terhadap anak-anak. Jadi ketika anak-anak istirahat pun bisa membaca buku. Kemudian implementasinya, ya, di tahap pembiasaan DMI, Bapak Ibu, prinsipnya di tahap pembiasaan ini kita tidak ada tagihan terhadap anak-anak. Jadi kita merangsang terlebih dahulu, yaitu dengan membuat pojok literasi tersebut, anak-anak jadi lebih senang membaca, lebih dekat dengan buku, kemudian lebih tertarik dengan buku ketika anak-anak lebih dekat dengan buku. Intinya itu kegiatannya ada 15 menit membaca sebelum pembelajaran, kemudian membuat kartu kendali baca. Jadi dituliskan di situ, hari ini anak-anak membaca buku apa, cukup judulnya sama halaman berapa. Untuk kelas 1 misalkan 1 halaman aja sudah cukup banyak begitu. Kemudian di tahap selanjutnya ada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini ada tagihan non akademik. Jadi ketika anak setelah selesai membaca, misalkan kelas 1, 2, atau 3, misalkan membaca cerita anak, ada tagihan akademik di situ, non akademik. Misalkan cukup ditanya, di buku yang kalian baca itu tokohnya siapa, terus wataknya bagaimana, begitu. Dan itu tidak dimasukkan ke penilaian akademik. Itu di tahap pengembangan. Kemudian di tahap yang 3, nah ini tahap pembelajaran. Jadi ini dimasukkan dalam proses pembelajaran. Jadi tiap tahap ini punya karakteristik yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Tahap pembiasaan mencoba untuk merangsang minat baca anak. Kemudian tahap yang kedua tadi pengembangan, anak sudah mulai diajak untuk membuat sinopsis atau membuat review terhadap yang dia baca, tetapi belum
dimasukkan ke tagihan-tagihan akademik. Tapi di proses pembelajaran ini sudah ada tagihan akademik di seluruh mapel. Begitu. Jadi referensi bacaan anak-anak sudah tidak hanya fiksi, tapi sudah ada non fiksi. Misalkan pembelajaran sains ya, kita sediakan buku yang kaitannya dengan tata surya atau apa yang kaitannya dengan pembelajaran. Begitu. Kemudian, nah, karena sebuah program akan berhasil ketika ada sebuah evaluasi. Evaluasinya, yang pertama, pelaksanaan evaluasi kegiatan Gelisma ini menggunakan indikator pencapaian setiap tahapan. Tahapan-tahapannya 3 tahapan itu tercapai atau tidak, kita ada evaluasinya. Kemudian Kepala Madrasah mengevaluasi kinerja tim literasi secara periodik melalui rapat koordinasi. Dan terakhir adalah evaluasi produk. Jadi kita mempunyai produk dari literasi. Ini beberapa kegiatannya Bapak Ibu. Yang pertama ini anak membaca sebelum pembelajaran. Kemudian ini hasil dari literasi religi, yaitu wisuda tahfidz juz 30. Kemudian ini literasi digital. Ini porsema di tingkat provinsi. Kita literasinya ini melalui pekan bahasa, melalui parade puisi, sehingga kita bisa mengirimkan ketika kemarin di Temanggung sampai tingkat provinsi. Untuk porsema tahun ini juga alhamdulillah kita kemarin untuk puisi religi menang juara 1 dan insya Allah besok maju di tingkat provinsi. Kemudian ini anak-anak membaca, ini kelas intensif ya Bapak Ibu, jadi tidak memakai seragam sekolah. Jadi kita ada kelas intensif yang full day. Kenapa? Oke, intensif untuk pembinaan prestasi. Full day Bu, sampai sore. Kemudian ini di perpus anak-anak membaca. Ini kegiatan apa ini? Pekan bahasa, ya. Dan ini mading. Kita punya namanya mading Anaba. Dokumentasi. Masih terkait dokumentasi, kita juga kerjasama dengan Perpusda mendatangkan mobil perpustakaan keliling. Ini kita 1 semester 1 kali mendatangkan perpustakaan keliling. Kemudian ini pojok baca tiap kelas, Bapak Ibu. Ini pojok bacanya kita lombakan tiap kelas dengan menggandeng paguyuban wali murid. Jadi paguyuban wali murid itu yang punya kewajiban untuk memfasilitasi, memberikan fasilitas juga ke anak-anak dalam hal literasi. Nah ini lombanya, kebetulan alhamdulillah Bapak Kakak Kemenak bersedia hadir untuk memberikan hadiah ke wali murid yang kelasnya memenangkan pojok literasi. Ini display karya anak. Kalau ini kegiatan parade puisi dalam rangka Hari Pahlawan. Kemudian ini beberapa hasil literasi di MI Gelembang. Yang pertama ini hasil produk dari guru-guru MI. Kita mempunyai buku judulnya Beranda Midagama. Beranda Midagama ini isinya terkait dengan program-program di kita. Fungsinya apa? Untuk publikasi Bapak Ibu. Jadi ketika ada orang luar yang ingin tahu sebenarnya MI Gelembang itu apa sih produknya atau kegiatannya atau programnya, kita ya bahas aja di sini gitu. Dan kita melayani secara online juga, maksudnya ada link yang memang bisa dibuka secara online pakai bookcase atau rak buku digital. Terus ini kemarin waktu proses COVID ya, pembelajaran secara online ini kita membuat best practice untuk guru-gurunya pembelajaran masa pandemi di Midagama. Nah ini produk-produknya, beberapa produk dari guru. Ini juga kita kolaborasi dengan
teman-teman di Gumalis ya, kebetulan kita juga gabung di Gumalis, guru madrasah menulis. Kemudian ini parent guide. Parent guide itu adalah buku pegangan untuk wali murid. Jadi wali murid itu tahu anak saya itu di MI Gelembang selama kelas 1 sampai dengan kelas 6 mempelajari apa saja. Di sini ada semua di buku parent guide ini, atau buku petunjuk pegangan untuk wali murid. Terus modul hafalan. Nah ini untuk modul hafalan ini untuk kelas intensif. Kebetulan untuk kelas 1 yang sekarang itu sudah full day semua. Kalau kelas 2 sampai 6 itu satu kelas full day, satu kelas reguler. Tapi mulai kelas 1 ini sudah full day semua. Terus ini adalah rak buku digitalnya, produk dari MI Gelembang atau Bukes namanya. Ini bisa dibuka secara online. Di sini juga ada buku-buku yang di karya guru-guru MI juga di sini ada. Itu kemudian, nah ini kemarin kita baru aja launching Bapak Ibu, majalah online Anaba. Ini adalah produk dari MI Gelembang. Ya ini tim redaksinya, kita juga melibatkan siswa. Dan majalah online ini juga kita fisikkan di madingnya. Madingnya juga sama dengan majalah online isinya. Ini kita publikasikan di Facebook, di WA, di grup WA dan lain-lain, di Instagram juga. Kemudian untuk publikasi program Gulisma juga sudah di beberapa media. Ini saya ambil contohnya. Ini kemarin kita literasi meningkat berkat majalah daring gratis. Ini masuk ke Tribun Jateng. Setelah beberapa kali saya kirim, alhamdulillah akhirnya terbit juga. Soalnya susah masuk Tribun, saya kirim 3 kali nggak pernah tembus. Baru ini alhamdulillah tembus. Begitu. Kemudian di beberapa situs website online juga ini kita kaitkan dengan Adiwiyata, karena kita juga termasuk salah satu majalah madrasah Adiwiyata. Ini Gelisma Midagama wujudkan madrasah berbudaya lingkungan. Jadi ketika kita kemarin lomba kelas literasi itu, kita juga mengkaitkan dengan Adiwiyata. Barang-barang yang sudah terpakai di reuse ya, digunakan kembali dengan menjadi lebih baik. Begitu. Terima kasih. Kiranya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangan di sana sini. Saya mohon masukannya, saya mohon kritik yang membangun untuk agar kami lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang 4 lah, yang lebih baik gitu. Itu kira-kira apa saja itu? Ya, program. Kalau ada program itu pasti melalui proses. Yang pertama harus apa, kedua harus bagaimana, ketiga dan seterusnya. Bisa dipahami nggak? Ya, monggo. Ya, terima kasih Pak Umar. Untuk program kita memang ketika kita membuat sebuah program, otomatis kita melalui sebuah yang pertama perencanaan. Kita merencanakan program itu tadi sudah saya sampaikan. Kita mengadakan school planning meeting untuk perencanaannya. Kemudian kita membuat tim literasinya, begitu. Perencanaan yang kedua, organisasi atau apa-apa yang kira-kira nanti dibutuhkan di program tersebut. Kemudian pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan ini kita dengan tim literasi dan melibatkan semua guru. Kita melibatkan semua guru untuk proses pelaksanaannya terkait dengan misalkan tadi tagihan-tagihan akademik dan non akademik itu kan kita melibatkan semua guru. Jadi semua program itu kita direncanakan dulu di tim literasi, kemudian kita sosialisasikan melalui rapat dengan Dewan Guru dan kemudian dipraktekkan atau dilaksanakan oleh Dewan Guru. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasinya itu dilakukan itu tadi evaluasi pelaksanaan dan evaluasi produk. Kira-kira produk yang dihasilkan dari literasi itu bisa bermanfaat atau tidak. Kalau misalkan atau mungkin ada
produk-produk baru yang misalkan lebih bisa kita dimanfaatkan untuk anak. Misalkan tadi kita membuat majalah online begitu. Itu Pak Umar. Ya, terima kasih. Ini saya untuk yang GLS ya, GLM, Gerakan Literasi Madrasah sama ya, sama. Ini untuk tadi Ibu menyampaikan ada full day school ya, full day school tentunya ada penambahan biaya materi, kemudian ekstra penanganan dari madrasah MI yang ada di Glempang yang alhamdulillah ini sukses, alhamdulillah. Amin. Sama dengan MI yang lain juga. Ini untuk full day itu programnya apa? Maksudnya pendalaman materinya apa? Itu yang pertama. Apa saja materinya yang diberikan. Kemudian yang kedua, untuk yang dukungan ke Lisma, ini tentunya tadi sudah diberikan pojok baca tiap kelas, kemudian majalah dinding yang mengakses pencegahan perundungan majalah dinding tersebut. Kemudian apakah sudah ada ruang ramah anak secara sarana prasarana mungkin di pojok unit bangunan atau di pojok lapangan madrasah supaya anak itu nyaman ketika istirahat, jajan sambil makan. Jadi ruang ramah anak sudah tersedia di MI Glempang tersebut. Terima kasih Bu. Yang pertama terkait dengan kelas full day, kita memang sudah jalan berarti 6 tahun ini, dan tahun ke-6 alhamdulillah kita full day semua. Beberapa program yang kita tawarkan ke wali murid terkait dengan full day, yang pertama adalah pembiasaan Islami. Jadi ada sholat duha, sholat zuhur, kemudian murojaah, juz amma, dan kita ada yang namanya, saya bawa ini. Ya, ada modul hafalan kelas intensif khusus. Ini ada level 1, level 2, dan level 3. Ketika anak sudah mencapai level 3, itu berarti anak sudah menguasai juz amma, doa-doa harian, surat-surat penting, dan lain-lain. Nah, muaranya adalah ketika wisuda tahfidz itu. Kemudian program yang lain adalah life skill. Jadi kita ada life skill kita. Anak itu mempraktekkan, misalkan kemarin kita kerjasama dengan Dudi ya, dunia usaha dan dunia industri, kita melakukan edutrip dengan Alfamart. Kemarin edutrip dengan Alfamart mengajarkan anak untuk disiplin ketika belanja. Kemudian ketika anak dikasih voucher 10.000, kira-kira jajanan apa yang akan mereka beli dengan tidak mengurangi voucher itu, kayak gitu. Kemudian dengan Rocket Chicken kita juga kerjasama, kita praktek membuat apa yang kemarin ya, chicken anak praktek. Kemudian kebetulan dari Rocket Chicken ada lomba mewarnai juga, jadi pas kebetulan momennya itu untuk kelas intensif. Terus yang lain juga ada pendalaman materi, bimbingan terhadap anak-anak yang slow learn, yang belajarnya itu masih lambat. Ada bimbingan membaca, menulis di kelas intensif ini. Itu. Kemudian yang kedua, tadi apa Ibu? Oh iya, ruang ramah anak. Kita ada saung di depan, meskipun kita memang terbatas lahannya, tapi kita menyediakan ada saung. Saung itu digunakan yang pertama untuk sholat anak, kegiatan murojaah anak, dan di pojok saung itu ada rak bukunya. Kemudian kita ada kantin sehat. Kantin sehat itu kita juga mengelola kerjasama dengan wali murid Ibu. Semua jajanan di situ non plastik, tidak memakai plastik. Semuanya makanan sehat dan itu dikelola oleh sekolah dengan wali murid yang menitipkan jajanan di situ. Itu juga income-nya alhamdulillah per hari bisa sampai 100.000 Ibu. Sehari sampai 100.000 itu bisa digunakan untuk pengembangan madrasah yang lain. Itu. Kemudian di depan kelas juga kita ada lorong baca. Jadi ketika anak istirahat, anak-anak bisa sambil membaca. Begitu. Itu Ibu. Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya mau kasih untuk Bapak Ibu Dewan Juri
anak-anak dan